Oke, selamat datang di Promkes 1 Buka Suara. Di sini kita berbincang mengenai kesehatan, tentunya mengenai vaksinasi COVID-19 yang sedang ramai dibicarakan saat ini. Di depan saya ada tim kontra dan di sebelah sini ada tim pro. Baik, kita mulai saja dengan pertanyaan yang pertama. Jadi, kita masuk ke pembukaan dulu ya ringan-ringan aja dulu. Nah, apa yang kalian ketahui mengenai vaksinasi COVID-19 dan apa tanggapan kalian? Sekarang kan banyak sekali nih orang yang mengatakan bahwa vaksin itu adalah obat. Bagaimana menurut tim pro dan tim kontra? Mungkin dari tim pro dulu ya. Setahu saya, vaksin COVID ini merupakan salah satu upaya pemerintah untuk memutuskan rantai penularan penyakit akibat COVID-19. Yang mana vaksin COVID-19 ini membantu tubuh untuk mengembangkan kekebalan terhadap virus penyebab COVID-19 tanpa harus terserang penyakit terlebih dahulu. Dan juga dengan keterbatasan ilmu pengetahuan dan dengan apa yang saya telah amati, menurut saya vaksin itu adalah obat karena dimasukkan cairan vaksin ke dalam tubuh dan akan bereaksi di dalam tubuh untuk meningkatkan imunitas tubuh. Maka vaksin dapat disebut obat. Seperti yang kita ketahui bersama, obat dibutuhkan untuk mengatasi suatu penyakit. Nah, sama halnya dengan vaksin. Kita membutuhkan vaksin untuk sistem imun agar terhindar dari penyakit. Mungkin itu dari saya. Oke, kalau kami dari tim kontra, vaksin itu bukan obat. Nah, sebelumnya saya sudah mencari beberapa jurnal yang menjelaskan tentang apa itu vaksin. Nah, pengertian vaksin sendiri adalah produk biologi yang berisi antigen yang bila diberikan kepada seseorang akan menimbulkan kekebalan spesifik terhadap penyakit tertentu. Oke, dan juga berdasarkan buku saku info vaksin yang diedukasikan oleh Menkes Indonesia, dari yang pernah saya baca, untuk vaksin sendiri bukanlah obat, melainkan merupakan bentuk pencegahan yang berfungsi mendorong pembentukan kekebalan tubuh secara spesifik pada penyakit COVID-19, agar terhindar dari yang tertular atau kemungkinan sakit berat. Wah, jadi kedua tim berbeda ya pendapatnya. Baik, untuk tidak semakin jauh pembahasannya, bagaimana kalau kita tanyakan ke ahlinya aja nih. Berikut ada cuplikan dari pihak Puskesmas sebagai narasumber valid di Pontianak. Gimana sih Pak tanggapan pihak kesehatan kalau banyak orang yang masih menganggap kalau vaksin ini sebagai obat, Pak? Jadi gini ya, perlu digarisbawahi bahwa pemerintah ini sangat gencar-gencarnya melaksanakan vaksinasi. Kita tahu banyak vaksin yang udah dibuat dari beberapa sumber dari beberapa negara. Bahkan pemerintah juga udah habis-habisan buat membelanjakan anggarannya untuk pembelian vaksin dan pembuatan dan segala macam. Nah, tapi di sisi lain memang masih banyak hoax-hoax yang beredar, hoax-hoax yang dimana orang bilang bahwa vaksin itu obat. Nah, sedangkan yang kita tahu sebagai tenaga kesehatan, kan adik-adik ini kan calon-calon perawat di masa depan nanti ya, perawat revolusioner nanti ke depannya. Kita yang memang harus terdepan untuk mengadvokasi, memberitahukan bahwa vaksin ini bukan obat, karena kalau vaksin ini tetap dianggap sama masyarakat umum itu obat, maka setelah divaksin mereka akan lepas dari protokol kesehatan. Bisa jadi kayak tidak pakai masker lagi, ngumpul lagi kayak gitu. Makanya peran kita memang lebih ekstra sih yang paling bawah, yang paling primer ini kayak puskesmas, klinik, rumah sakit yang melayani vaksinasi ini lebih lagi gencar untuk mengingatkan bahwa ini bukan obat, tapi ini adalah tahapan pencegahan agar wabah pandemi ini cepat selesai gitu. Nah, bagaimana kedua tim? Sudah paham kan? Dan teman-teman yang menonton di rumah bagaimana? Udah paham kan? Oke, baik, kita beralih ke pertanyaan yang kedua. Di sini juga banyak sekali ya dibicarakan oleh masyarakat pada situasi saat ini. Untuk tim pro, mengapa kalian sangat setuju untuk menggalakkan pelaksanaan vaksin COVID ini? Dan untuk tim kontra, mengapa kalian tidak setuju? Di sini kami setuju karena kami yakin dan percaya bahwa alasannya karena vaksinasi ini bertujuan untuk memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19, sehingga diharapkan bisa menjadi solusi untuk mengurangi jumlah yang terpapar COVID-19.
Pemberian vaksin juga untuk memulihkan kondisi sosial, misalnya ekonomi negara yang terpapar atau terkena dampak pandemi. Izin menambahkan, meskipun mungkin tidak 100% bisa melindungi, tapi kami yakin vaksin ini mampu memperkecil angka kemungkinan gejala-gejala berat yang akan menyerang dan bisa meningkatkan atau mendorong terbentuknya herd immunity atau kekebalan kelompok. Hal ini penting dikarenakan ada sebagian orang yang tidak dapat divaksin karena alasan tertentu. Nah, kalau dari kami melihatnya banyak aspek yang berpengaruh pada kepercayaan masyarakat terhadap efektivitas vaksin ini. Nah, ada juga yang berpola pikir seperti ini, bahwa pandemi ini adalah produk propaganda, konspirasi atau hoax, atau bahkan upaya sengaja menebar ketakutan melalui media untuk mendapatkan keuntungan, dan ada orang yang menolak vaksin tersebut. Nah, ada juga yang bergantung pada keagamaan kalau bahwa vaksin ini belum teruji kehalalannya. Di sini saya menambahkan, seharusnya vaksinisasi harus diuji cobakan terlebih dahulu sebelum disebarluaskan atau diberikan kepada masyarakat. Karena apa? Walaupun sudah diuji, tidak sedikit orang yang masih ragu akan keefektifan vaksin tersebut. Dan juga, vaksinisasi harus diberikan ke semua kalangan, tidak hanya pekerja, orang tua, dan anak-anak saja. Dan yang pastinya harus diberikan secara gratis. Baik, terima kasih untuk kedua tim. Nyatanya vaksin ini sangatlah penting. Benar apa yang dikatakan tim pro, dan seharusnya vaksin juga harus bisa menarik hati masyarakat, membuat vaksin tersebut semakin dipercaya seperti yang dikatakan oleh tim kontra. Vaksin harus bisa teruji klinik keamanannya. Sebenarnya sudah ada vaksin yang diuji, contohnya Pfizer dan BioNTech merupakan contoh vaksin yang berbasis mRNA. Vaksin ini memiliki tingkat efikasi mencapai 95% berdasarkan hasil uji klinis fase ketiga dan vaksin Sinovac yang telah diuji di Indonesia. Jadi seperti itu ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke pertanyaan ketiga ya. Untuk tim pro, apa yang menyebabkan kalian sangat yakin dengan vaksin ini? Dan untuk tim kontra, mengapa kalian ragu dengan vaksin ini? Boleh dari tim pro dulu. Di tengah situasi pandemi seperti ini kan, vaksin COVID menjadi satu harapan baru untuk umat manusia agar sedikit terbebas dari pandemi ini. Program vaksinasi ini harus kita dukung karena menjadi harapan baru. Selain itu, program vaksin ini menjadi program yang jangka panjang bagi pemerintah. Tentu saja sebagai negara mereka akan berjuang keras untuk membuat rakyatnya sejahtera. Jadi jangan takut, vaksin COVID telah melalui beberapa kali pengujian dan sudah dipikirkan matang-matang oleh orang pintar di negara kita. Dan juga di tengah pandemi seperti ini, kita harus berani untuk mengambil sedikit resiko. Meskipun belum ada bukti pasti, kita harus siap divaksin karena jika kita berdiam diri dan berserah diri, maka tidak akan mengubah apa-apa. Dan jika program vaksin ini berjalan dengan lancar dan efektif, Anda yang siap dan setuju untuk divaksin telah menjadi bagian dari segelintir orang yang mengubah dunia menjadi lebih baik dan sehat. Tentu saja itu sangat mulia. Oke, kalau menurut kami adanya konspirasi politik dengan tujuan tertentu ya. Nah, hanya untuk kepentingan bisnis atau bahkan ada yang melanggar hak asasi manusia jika pemberian vaksin ini diwajibkan pada semua orang. Pemerintah juga tidak menjelaskan apa saja sih efek-efek samping yang timbul akibat vaksin ini, dan kami sendiri sebagai orang yang tidak percaya sangat terbatas dalam kondisi informasi. Di sosial media banyak juga media-media yang speak up tentang masalah-masalah kesehatan yang dialami setelah orang mengalami vaksinasi COVID-19 ini. Iya, benar sekali. Untuk jenis vaksin yang diberikan berbeda-beda, maka efek samping yang diberikan pasti berbeda-beda juga. Dan kita juga tidak diperbolehkan untuk memilih jenis vaksin yang kita inginkan. Selain itu, jika setelah vaksin, kita juga harus tetap mematuhi protokol kesehatan. Jadi, buat apa dilakukannya vaksin? Lebih baik vaksin ini diberikan kepada masyarakat yang sudah terpapar COVID-19. Jadi, yang tidak terpapar tidak perlu divaksin. Baik, terima kasih untuk kedua tim. Saya yakin statement yang kedua ini
kedua tim sampaikan ya, berdasarkan dengan apa yang sedang ramai dibicarakan saat ini. Memang benar, vaksin ini adalah harapan demi terlindung dari pandemi ini. Kemudian setelah divaksin diberikan, kemudian harus tetap mematuhi protokol kesehatan. Untuk info selanjutnya mengenai informasi perkembangan vaksinasi COVID-19, teman-teman bisa menonton dan bisa cek juga di akun Instagram kami @promkes_vaksin dan cuplikan video dari narasumber yang ada di puskesmas. Jadi mungkin adik-adik juga paham ya, COVID ini memang benar-benar penyakit yang disebabkan oleh virus yang memang sama-sama semua peneliti, semua tenaga kesehatan itu mempelajari dan memang belum ada penelitian ilmiahnya sebelum-sebelumnya. Jadi kita nih sambil membasmi pandemi ini sambil juga belajar gitu. Karena ada beberapa perubahan atau regulasi yang memang sebulan 2 bulan berubah kayak gitu. Nah, tadi menanggapi pertanyaan tentang apa tadi? Tentang dalam kita keadaan sehat. Oh iya, bagaimana tingkatan atau kerentanan ya. Jadi dalam COVID-19 ini ada yang namanya OTG. Mungkin adik-adik udah tahu, orang tanpa gejala. Terus ada orang dengan bergejala, baik itu gejala ringan, gejala sedang, gejala berat kayak gitu. Nah istilah-istilah itu kemarin tuh sempat tuh diperbarui. Ada OTG lah, ada segala macam lah. Itu banyak sekali lah perubahannya sampai ke peraturan Permenkes berapa saya lupa. Intinya kita mengetahui kita terinfeksi COVID atau tidak, memang salah satu pemeriksaannya itu yaitu pemeriksaan swab atau PCR. Pertama kan memang keluar itu rapid antibody. Nanti rapid antibody ya, mungkin adik-adik juga udah tahu antibody. Tapi lama-kelamaan antibody itu hilang karena pemeriksaannya itu memang rancu, karena antibody dapat timbul yang terinfeksi demam biasa, pilek biasa juga bisa positif kayak gitu, maka dihilangkan. Dan sampai sekarang memang yang direkomendasikan yaitu tes swab PCR sama rapid antigen. Dan terakhir ini saya dengar genus. Jadi memang kalau memang kita merasa ada kontak dengan orang yang tersuspek positif COVID-19, kita cepat-cepat periksa kayak gitu. Memang salah satunya periksa kayak gitu. Terus kalau yang memang orang dengan gejala, ya lebih nampak lagi, kelihatan lagi kan bahwa salah satu gejalanya yaitu demam batuk pilek, itu udah gejala pada umumnya. Dan gejala COVID ini nih makin setiap bulan itu berkembang. Ada kemarin terakhir kan anosmia, nggak bisa indera penciumannya terganggu, anosmia. Terus terakhir saya tahu itu bisa diare, pasien COVID itu diare kayak gitu. Itu sih, jadi memang untuk tingkat mengetahui dia menderita COVID-19 atau tidak, memang di kasat mata itu gejalanya tadi, terus dilengkapi dengan pemeriksaan laboratorium kayak gitu. Oke, kita beralih ke soal terakhir ya. Tapi sebelum itu kita tonton dulu nih cuplikan berikut ini. Apakah selama ini dari awal sampai sekarang Bapak tuh mengikuti perkembangan berita-berita tentang COVID? Cukup mengikuti sih. Menurut Bapak gimana ya perkembangan dari awal sampai hingga sekarang? Sampai sekarang ya, kalau protokolnya sih tetap dijalankan ya, masih aman sampai sekarang. Dan untuk vaksinasi kan udah mulai masuk juga ke kabar kan, udah cukup lebih baik sih untuk menekan angka COVID ini sih. Bagaimana pendapat Bapak tentang dikeluarkannya vaksin? Kalau dikeluarkan vaksinnya itu cukup bagus sih untuk di tenaga medis sama itu sih ASN yang biasa untuk itu sih. Baik, mengenai vaksin, apakah Koko percaya itu ada pengaruhnya untuk tubuh kita? Kalau pengaruhnya sih saya kurang tahu ya, soalnya itu kan dari uji klinisnya dari sana juga kan, lab. Kita nggak tahu itu benar ada efeknya atau apa, kita belum tahu. Jika seandainya kami datang besok untuk vaksinisasi Koko, apakah Koko bersedia? 50-50. Oh, berarti masih ragu ya Koko? Yeah. Apa sih yang membuat Koko tuh ragu?
sebenarnya sih vaksinasinya udah diuji lab Klinisnya. sama itu ya, sama BPOM juga kan. Yang menjadi kendalanya kan karena kita juga nggak ngerasa tubuh kita terpapar sama COVID dan tahu gitu kan. Serasa aneh aja kalau mau divaksinasi tiba-tiba gitu. Baik, sekiranya itu aja kok wawancara kami. Terima kasih buat partisipasinya dan waktunya. Maaf mengganggu waktu Koko. Iya, sama-sama. Terima kasih kok. Baik, itu tadi adalah cuplikan survei terhadap tanggapan masyarakat terhadap vaksin dan kesiapan mereka terhadap vaksinasi COVID-19. Dari video tersebut, menurut kalian, apakah vaksin berhasil menarik masyarakat sekitar? Dari yang telah kita lihat di video hasil survei pada masyarakat sekitar, didapatkan data 50% orang yang setuju dan untuk divaksin, dan 50%-nya lagi tidak setuju atau masih ragu-ragu untuk menerima vaksin. Mereka yang setuju memiliki latar belakang yang sama, yaitu orang-orang yang senang mencari informasi secara pribadi tentang apa yang mereka ingin ketahui, sedangkan mereka yang tidak setuju atau ragu cenderung pasif dan dalam mencari informasi atau hanya menunggu informasi yang telah diberikan oleh pemerintah. Mereka yang setuju tidak ada keraguan bahwa dengan disebarkannya vaksin COVID-19 ini terdapat virus yang terkandung di dalamnya, baik itu ada di dalam botol vaksin ataupun melewati jarum suntik vaksin. Sedangkan mereka yang tidak setuju masih ragu terhadap proses vaksinasi ini karena banyaknya rumor-rumor buruk yang beredar di masyarakat dan kurangnya informasi serta pemahaman terhadap vaksin COVID-19 ini. Sebagian besar dari mereka juga tidak tahu mengenai gejala-gejala dari COVID-19 ini. Apakah mereka sampai saat ini dalam keadaan sehat, rentan, bahkan terinfeksi COVID-19 tanpa mereka sadari. Sehingga itu diperlukan pemahaman khusus mengenai gejala agar tahap preventif bisa digalakkan. Kalau menurut kami, pemerintah perlu meninjau kembali tentang informasi-informasi yang diberikan berkaitan dengan vaksin COVID-19 ini. Nah, perlunya edukasi terhadap pelaksanaan ini kepada masyarakat berguna untuk mematahkan rumor-rumor yang beredar di masyarakat, khususnya pada rumor-rumor yang buruk. Nah, penggunaan media juga dapat meningkatkan rasa percaya masyarakat terhadap vaksinasi virus COVID-19 ini. Dengan begitu, awalnya masyarakat yang tidak percaya dapat mulai sedikit demi sedikit berubah menjadi percaya. Baik, itu saja semuanya benar ya. Vaksin COVID ini adalah harapan terbesar kita guna terhindar dari paparan bahaya virus COVID. Dan ini juga salah satu guna memutus mata rantai pandemi. Tidak ada alasan lagi nih bagi kita untuk tidak vaksin COVID. Jika kita tidak vaksin, maka tidak akan kebal. Nah, sekiranya itu saja ya dari saya. Terima kasih banyak untuk pendapat dan pernyataannya tadi. Jadi, dan teman-teman yang di rumah yang ingin menambah wawasan lagi mengenai perkembangan vaksinasi COVID-19 bisa pantau kami melalui Instagram kami @promkes_vaksin. Baik, sampai jumpa.